Halo kawan-kawan semua. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan pembibitan padi. Ini adalah lahan sawit yang akan kita jadikan lahan persawahan. Di lahan ini kita akan menanami padi. Kawan-kawan bisa lihat ini adalah lahan kering. Kita sudah lakukan penyemprotan herbisida. Jadi ini tempat yang sudah kita bersihkan ini, disinilah yang akan kita lakukan pembibitan. Namun pembibitannya kita lakukan dengan cara pembibitan tradisional. Namun ini mungkin bisa kawan-kawan aplikasikan apabila kawan-kawan ingin menanam padi di lahan yang kering. Ini adalah bibit padi kita yang akan kita bibitkan hari ini. Ini kita sudah rendam 1 hari 1 malam dan juga kita angkat dan keringkan selama 1 hari 1 malam juga. Nah, di sini yang sudah bersih ini, yang sudah tidak berumput lagi, disinilah yang akan kita lakukan pembibitan. Kawan-kawan bisa lihat banyak masih batang sawit yang masih berdiri. Mudah-mudahan tahun depan ini sudah bisa kita bersihkan semua. Kita akan memilih tempatnya tidak terlalu rendah supaya pada saat hujan turun bibit yang akan kita tabur ini tidak tergenang sehingga bisa mengakibatkan bibit padinya busuk. Jadi kita harus pintar-pintar memilih tempat. Setidaknya tempatnya walaupun datang hujan, apabila tergenang air bisa kita keringkan. Kawan-kawan bisa lihat yang sebelah sana samping rumputnya sudah mulai menguning. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Ini masih tahap pertama, oke. Langsung saja kita akan mulai melakukan proses pembibitan. Sekarang kita akan membuat lubang dengan menggunakan kayu. Beginilah cara kita melakukan pembibitan di tempat yang kering. Ini adalah menanam padi tanpa olah tanah atau TOT. Pertama kita siapkan dulu lubang untuk nanti kita isi bibit padinya. Dan kawan-kawan perhatikan lubang ini tidak bisa terlalu rapat dan tidak bisa juga terlalu jarak. Nanti akan saya tunjukkan jaraknya, karena biasanya apabila terlalu rapat bibit padinya akan susah untuk besar, dan apabila terlalu rapat pada saat pencabutan kita agak susah. Dan apabila terlalu jauh juga jaraknya, kita pada saat pencabutan bibitnya susah dicabut. Jadi nanti saya akan tunjukkan jarak yang kita biasa gunakan pada saat pembibitan dengan cara membuat lubang seperti ini. Kalau tempat saya ini dibilang nugel. Kawan-kawan, di ujung kayu yang kita gunakan untuk membuat lubang, pastikan tidak runcing. Dia tumpul. Apabila dia runcing, nanti pada saat kita masukkan padi ke lubang, padinya jadi bertumpuk. Jadi pertumbuhannya kurang bagus. Sekarang akan kita siapkan lubang dulu. Setelah siap nanti kita akan masukkan padinya atau bibit padinya. Biasanya ini kita kasih jaluran juga, kita kasih batas supaya kita lebih enak untuk memasukkan padi.
supaya kita punya jalan dari samping. Selain untuk memasukkan, kita pada saat perawatan contohnya pemupukan juga lebih enak. Jadi kita harus kasih jarak atau kita kasih jaluran antar bibit. Memang proses seperti ini agak lama pada saat kita melakukan pembibitan dengan cara membuat lubang seperti ini. Namun apabila tidak ada air, dan di tempat saya ini irigasi tidak ada, untuk sungai untuk memompa air juga tidak ada. Jadi di sini hanya mengharapkan air hujan. Jadi hanya cara ini yang lebih efektif kita gunakan untuk melakukan pembibitan padi. Ini butuh kesabaran namun pasti. Dan nanti kawan-kawan saya akan tunjukkan juga setelah padi kita ini tumbuh untuk proses selanjutnya. Dan kalau kita perhatikan lahannya ini, walaupun hujan deras, lahan ini jarang tergenang air. Makanya kita memilih di tempat ini, karena takutnya apabila tempatnya terlalu rendah, pada saat kita baru menanam atau membibitkan padi, memasukkan pada lubang, takutnya turun hujan deras, bibit padi tergenang dan bisa mengakibatkan bibit padi kita busuk atau gagal tumbuh. Jadi kita harus memilih tempat yang cocok, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan teruskan dulu pembuatan lubangnya. Ini biasanya apabila ada 2 orang, satu yang buat lubang, satu yang masukkan bibit padi, cara kerjanya akan sedikit lebih cepat. Oke kawan-kawan, inilah jarak yang kita buat, jarak antar lubang. Kawan-kawan bisa perhatikan, ini belum kita isi padi, tidak terlalu rapat supaya akar padi bisa samping kiri dan samping kanan. Nah, yang ini kawan-kawan bisa perhatikan. Nah, ini yang saya pijak ini adalah jalurannya. Setelah ini nanti pada lubang yang kita buat ini barulah kita masukkan bibit padinya. Dia tidak terlalu dalam, kira-kira 4 atau 5 cm saja dalamnya. Oke, dan inilah adalah contoh setelah kita memasukkan bibit padinya ke dalam lubang. Kawan perhatikan, begini cara kita untuk memasukkannya. Satu persatu lubang kita isi dengan bibit padinya. Jangan terlalu banyak supaya padinya cepat besar. Dan jangan juga terlalu sedikit, karena nanti ini akan kita cabut satu-satu. Jadi antar padi dalam satu lubang itu akarnya saling mengikat, jadi tidak lepas. Ini
Yang di belakang sini yang sudah ada tikarnya, ini yang tadi pertama kita sudah masukkan, sudah isi padi. Jadi langsung kita tutup supaya tidak terkena panas matahari. Takutnya bibit padinya terlalu kering dan bisa mengakibatkan bibit padinya tidak tumbuh. Jadi kita buat satu jaluran kira-kira 1 meter atau 2 meter, lalu langsung setelah kita isi langsung kita tutup supaya bibit padinya tetap lembab. Kawan-kawan perhatikan, padinya seharusnya tidak keluar dari lubang. Dia harus berada pada lubang supaya pada saat kita mencabut bibit tidak terpisah-pisah, sehingga kita gampang untuk melakukan pemindahan. Jadi bibit padi dalam satu lubang itu akarnya akan saling mengikat. Oke, setelah selesai kita masukkan ke dalam lubang, ini kita tutup dengan tikar. Lalu kita tutup terlebih dahulu dengan rumput apabila ada tikar yang bocor. Nah, seperti ini. Kita tutup dengan rumput terlebih dahulu. Supaya nanti pada saat kita menutup semuanya dengan rumput, yang ada lubang tidak ketinggalan. Ini cukup menggunakan tikar satu lapis. Kemudian nanti ini semua akan kita tutupi dengan rumput, tapi terlebih dahulu kita tutup apabila ada tikar yang bocor, supaya padinya nanti tidak nampak sehingga bisa mengakibatkan atau mengundang burung apabila padinya nampak ataupun tikus. Jadi kawan-kawan perhatikan, sekeliling pembibitan ini sudah kita kasih plastik. Ini untuk menghindari serangan darat atau serangan tikus, supaya tikus tidak masuk dan bersarang di dalam atau memakan bibit padi kita. Karena di sini masih banyak pokok sawit yang berdiri dan tikusnya masih banyak. Nah, seperti ini rumputnya kita tutup dengan tebal supaya tetap lembab karena tempat pembibitannya kering. Kawan-kawan perhatikan, ini lumayan tebal rumputnya. Kebetulan di sini kemarau. Jadi begitu cara pembibitan kita di